Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, CL Tax Consulting. Pada kesempatan kali ini, mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada peraturan baru Per 03 tahun 2022 terkhusus untuk batas waktu upload dari e-faktur. Akan dibahas dalam video kali ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan terima kasih, selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan pajak semua. Buat kawan-kawan pajak yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, seperti yang tadi saya singgung di awal bahwa ada peraturan baru Per 03 tahun 2022 yang salah satu poinnya berisi atau menjelaskan bahwa ada batas waktu upload untuk e-faktur. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, sudah ada yang dengar seperti itu. Ini berlaku per April 2022 ya. Nah, batas uploadnya itu adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal e-faktur. Nah, simak penjelasannya lebih dalam. Oke, e-faktur wajib diunggah atau diupload menggunakan aplikasi e-faktur yang untuk memperoleh persetujuan dari DJP. Ini umum ya, seperti biasa ketika teman-teman buat faktur pajak keluaran, maka teman-teman harus upload untuk dapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Itu umum. Nah, yang berbeda adalah batas waktu uploadnya ini adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal e-faktur. Nah, untuk syarat memperoleh persetujuan DJP itu ada dua syarat. Yang pertama, nomor seri faktur pajak atau NSFP yang digunakan untuk penomoran e-faktur merupakan nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh DJP. Jadi, teman-teman pasti sudah punya nomor seri kan? Nomor seri untuk faktur pajak. Nah, kalau nomor serinya sesuai dengan haknya teman-teman atau yang teman-teman minta, teman-teman bisa upload. Seperti itu. Nah, poin kedua atau syarat kedua adalah e-faktur diunggah atau diupload dalam jangka waktu paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Ini yang baru. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita cek contohnya ya. Contoh kasus pada lampiran huruf A angka 3 Per 03 tahun 2022. Nah, kita bantu contoh kasusnya. Contoh pertama, PTH yang merupakan PKP, pengusaha kena pajak, merupakan atau melakukan penyerahan BKP pada tanggal 11 April 2022. PTH membuat faktur pajak atau e-faktur pada tanggal 11 April 2022. Sama kan? Tanggal transaksinya tanggal 11, dia buat faktur pajaknya tanggal 11 April 2022 menggunakan aplikasi e-faktur dan mengisi kolom tanggal faktur pajak 11 sesuai. Namun, e-faktur tersebut baru diunggah atau diupload ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan aplikasi e-faktur pada tanggal 14 Mei 2022. Ingat, dia faktur pajaknya tanggal 11 April 2022, kemudian baru diupload tanggal 14 Mei 2022. Nah, penjelasannya adalah dengan demikian e-faktur yang dibuat atau diunggah atau diupload oleh PTH tersebut dapat diberikan persetujuan dari DJP. Karena kenapa? Nomor serinya dianggap nomor seri yang menjadi haknya, kemudian diunggah paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Karena dia faktur pajak April, maka paling lambat adalah tanggal 15 Mei 2022, sedangkan diupload tanggal 14 Mei 2022. Jadi tidak melebihi batas, maka dapat diberikan persetujuan dari DJP. Contoh kedua, sama, PTH merupakan PKP, melakukan penyerahan BKP, barang kena pajak, pada tanggal 18 April 2022. Jadi tanggal transaksinya 18 April 2022.
Kemudian PTH membuat e-faktur pada tanggal 18, benar kan? Menggunakan aplikasi e-faktur dan mengisi kolom tanggal faktur pajak 18, sudah sesuai. Namun, e-faktur tersebut baru diunggah atau diupload ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan aplikasi e-faktur adalah tanggal 16 Mei 2022. Ingat, batasnya adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau dia tanggal 18 April, berarti batas lapornya atau batas uploadnya itu tanggal 15 Mei 2022. Sedangkan PTH baru mengupload tanggal 16 Mei 2022. Maka DJP tidak memberikan persetujuan atau di-reject atas e-faktur yang diunggah atau diupload tersebut karena diunggah setelah tanggal 15 Mei 2022. Jelas ya, saya ulang ya. Karena batas uploadnya adalah tanggal 15 bulan berikutnya, karena dia April 18, maka tanggal 15 berikutnya, bulan berikutnya yaitu tanggal 15 Mei 2022. Sedangkan oleh PTH baru diupload tanggal 16 Mei. Jadi melebihi, maka di-reject atau tidak dapat persetujuan. Nah, e-faktur tersebut tidak memperoleh persetujuan dan dinyatakan sebagai bukan merupakan faktur pajak. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya atau disiasati bagaimana supaya bisa? Ada beberapa cara ya. Pertama, salah satu adalah mengubah tanggal fakturnya dimundurkan. Karena ini contoh ya, misalnya PTH tanggal 18 April, maka dipindahkan menjadi misalnya tanggal 1 Mei 2022. Karena dia faktur pajak tanggal 1 Mei, maka batas uploadnya tanggal 15 Juni 2022. Itu bisa dianggap sebagai faktur pajak dan lawan transaksinya bisa mengkreditkan. Seperti itu. Tetapi teman-teman perlu ingat, karena teman-teman tidak membuat faktur pajak tepat waktu, maka ada denda yang teman-teman harus tanggung. Kenapa? Harusnya kan penyerahannya itu tanggal 18 April, sedangkan teman-teman baru buat tanggal 1 Mei. Maka ada denda atau terlambat lapor. Nah, ini nanti akan kena sanksi berupa pasal 14, yaitu sebesar 1% dari DPP, karena dianggap teman-teman tidak menyampaikan atau membuat faktur pajak tepat waktu. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya atau penjelasan berikutnya, yaitu faktur penjualan sebagai e-faktur. Nah, dalam hal ini faktur pajak atau invoice, faktur penjualan invoice yang diterbitkan oleh PKP termasuk dalam pengertian e-faktur atau faktur pajak ya, sepanjang dicantumkan keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5/03 tahun 2022. Kemudian diunggah atau diupload dengan menggunakan mekanisme e-faktur host to host dengan memperoleh persetujuan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan. Jadi invoice itu bisa dipersamakan dengan faktur pajak, tetapi sepanjang memenuhi ketentuan di pasal 5/03 tahun 2022, kemudian diupload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Seperti itu. Oke, jadi cukup jelas ya bahwa faktur pajak sekarang per April 2022, faktur pajak itu ada penguploadan faktur pajak itu ada batas waktunya, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Setelah melebihi tanggal 15 bulan berikutnya, maka tidak bisa diupload atau di-out-reject. Seperti itu. Solusinya gimana? Tadi saya sudah sempat jelaskan bahwa kalau teman-teman tidak buat faktur pajak, maka lawan transaksinya tidak bisa mengkreditkan. Ya kan? Nah,
otomatis teman-teman harus buat. Nah, salah satu caranya adalah ditarik mundur atau dimajukan lah ke bulan berikutnya. Tetapi ada resiko yang mengikuti, yaitu sanksi pasal 14, yaitu tidak membuat faktur pajak tepat waktu sebesar 1% dari DPP. Oke, sekian untuk penjelasan upload faktur pajak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan buat teman-teman yang masih bingung atau ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk membuat atau menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, dan nantikan analisa atau informasi tentang perpajakan berikutnya. Terima kasih.